Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara aku memilih buku yang ingin aku baca. Dan pada sekarang ini buku-buku yang sering aku baca adalah buku-buku dengan genre self-development atau pengembangan diri. Karena aku rasa dengan genre ini aku itu bisa mempraktekkan pembelajaran yang aku dapatkan dari habis membaca buku tersebut. Tetapi selain buku self-development, buku-buku yang suka aku baca itu adalah buku-buku dengan tema biografi, history, kesehatan, dan juga bisnis. Dari banyaknya jenis buku yang ingin aku beli, pastinya aku ada di situasi di mana aku itu ingin memilih buku apa dari uang yang aku gunakan. Jadinya di video kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman semua 5 cara aku untuk memilih buku dan kemudian membelinya. Yang pertama adalah aku itu memilih buku dengan melihat judulnya yang menarik untuk aku baca. Tapi ada quotes mengatakan jangan menilai buku atau melihat suatu hal itu dari covernya. Tapi menurut aku dalam memilih buku, judul buku yang membuat kita tertarik dan kemudian ingin membacanya itu adalah menurut aku buku yang sangat baik untuk kita baca pertama kalinya atau buku-buku yang ingin kita baca. Karena di dalam diri kita itu memunculkan suatu rasa curious atau penasaran karena melihat judulnya yang begitu menarik. Dan menurut aku pastinya si penulis buku dari buku yang ingin kita baca itu sudah memikirkan dengan baik untuk membuat judul yang bisa mempresentasikan dari keseluruhan isi bukunya. Dan juga bisa memberikan efek memancing atau efek hook untuk kita sebagai pembaca membaca buku yang telah dia ciptakan. Contoh buku yang aku tertarik karena hanya membaca judulnya itu seperti buku Good Vibes, Good Life. Yang mana menurut aku si penulis ini memberikan sebuah gambaran bahwa buku Good Vibes, Good Life ini bisa memberikan kehidupan dengan vibes yang lebih baik dan juga cara-cara atau guide yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Contoh lainnya, aku itu memilih dan membeli buku Building a Second Brain. Buku ini aku itu tertarik karena hanya melihat judulnya saja dan aku itu penasaran apa itu second brain dan juga bagaimana cara menciptakan second brain di dalam kehidupan kita. Dan dari itu karena aku penasaran dan juga tertarik dengan judul-judul yang diciptakan oleh si penulisnya, alhasil aku membeli buku tersebut hanya karena melihat judulnya saja. Setelah melihat judul buku, aku itu biasanya membaca rangkuman singkat yang menulis buku dari buku yang aku ingin baca. Biasanya itu kita bisa melihat di cover pertama atau di cover terakhir itu ada review dari penulis buku yang mungkin sudah terkenal. Contohnya itu si penulis James Clear, yaitu pembuat buku Atomic Habits yang masih menjadi bestseller di Amazon, itu menuliskan sebuah review di buku Just Keep Buying. Dari hanya aku melihat review dari James Clear yang tertulis di cover buku Just Keep Buying, alhasil aku itu ada dorongan lebih untuk membeli buku Just Keep Buying. Kemudian aku juga membaca rangkuman singkat yang biasanya itu ada di back cover. Dan juga aku membaca deskripsi yang ingin aku beli di Amazon. Yang mana di bagian back cover ini atau di bagian deskripsi buku ini itu biasanya itu berisikan highlight besar yang akan kita dapatkan dari membaca buku-buku yang ingin kita beli atau ingin kita putuskan untuk membelinya. Biasanya juga aku itu membaca sampel buku yang ada di Kindle. Dan sampel buku ini itu berisikan bab pertama atau bab pendahulu dari buku-buku yang ingin kita baca. Dari ini kita bisa melihat dan juga membayangkan bahwa buku ini tuh bakal seperti ini di awalnya dan kemudian kita akan ada gambaran sedikit bahwa apa yang kita lihat di sampel ini itu bisa mengarahkan pemikiran kita sampai ke akhir. Yang mana ini bisa menjadi penentu kita untuk membeli buku yang ingin kita beli atau hanya sekedar kita penasaran dengan buku yang ingin kita baca dan pada pertama kali kita bisa mencoba untuk membaca sampelnya terlebih dahulu. Yang ketiga, menonton rekomendasi dari orang lain. Aku juga biasanya menonton video-video di YouTube tentang seseorang yang membahas buku dan juga merangkum buku tersebut. Channel YouTube yang sering aku tonton dan hampir 80% aku tuh terpengaruh dari rekomendasi yang mereka berikan dari setiap video-video yang mereka upload. Channel YouTube-nya itu seperti Zahid Asmi Ibrahim yang sering memberikan sedikit kata yang dia ambil dari buku yang ia baca dan kemudian dia bagikan di video YouTube-nya. Dan ada juga videonya yang membagikan rekomendasi buku-buku yang telah dia baca. Kemudian Ali Abdal, tempat aku mencari referensi buku, dan juga video-video Ali Abdal ini itu tempat aku untuk menonton rangkuman dari buku yang ingin aku baca dan juga buku-buku yang telah aku selesaikan dan kemudian aku ingin mengingatnya sedikit, jadinya aku menonton video rangkuman dari Ali Abdal. Ali Abdal ini juga sama seperti Zahid Asmi Ibrahim yang sering memberikan selingan buku-buku di setiap video yang mereka upload, dan karena itu aku itu tertarik dengan buku-buku yang mereka baca karena dari buku-buku yang mereka baca, mereka itu bisa memiliki pola pikir yang ia ceritakan di YouTube, dan karena itu aku membaca buku-buku yang mereka sarankan untuk memahami lebih dalam maksud dari apa yang mereka kutip dari buku-buku yang mereka rekomendasikan. Sebenarnya masih banyak video-video di YouTube yang sering aku ikutin rekomendasi yang mereka berikan, tapi yang cukup besar dalam memberikan sebuah rekomendasi buku dan aku ikutin itu adalah dua channel ini, yaitu Ali Abdal dan juga Zahid Asmi Ibrahim. Mungkin aku rasa buku-buku yang mereka bagikan atau rekomendasikan itu relate dengan diri aku, jadinya aku tuh lebih bisa menerima pembahasan dari buku yang mereka rekomendasikan. Dan juga selain aku menonton video-video di YouTube tentang rekomendasi buku,
buku, aku juga biasanya meminta saran dari teman-teman aku yang suka membaca buku. Atau aku meminta highlight besar dari buku yang mereka sudah selesai baca. Dan kemudian semua buku yang sudah aku dapatkan ini, aku itu masukkan ke list Notion yang ada di MacBook aku. Yang mana di Notion ini, aku itu bisa menandai kalau aku tuh sudah menyelesaikan buku ini. Dan ketika waktunya aku ingin membeli buku, aku tinggal membuka Notion tersebut dan kemudian melihat judul mana yang menarik untuk aku baca. Dan jadinya Notion ini bisa menjadi wishlist buku-buku yang aku ingin baca ke depannya. Yang keempat adalah berani mencoba untuk membeli buku dengan genre yang berbeda. Mungkin cara ini bisa kita gunakan untuk kita yang sudah sering membaca buku. Dan terkadang aku sebagai pembaca itu juga bosan dengan genre bacaan yang sama. Jika teman-teman seperti itu juga, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli buku dengan genre yang berbeda. Atau genre buku yang belum pernah kita coba atau kita lihat sebelumnya. Dan terkadang dari kita berani untuk membaca dengan genre yang berbeda, kita bisa menemukan ketertarikan kita yang lain dan juga bisa menambah referensi kita dalam menentukan buku dan juga membeli buku yang akan kita baca ke depannya. Contohnya, tahun lalu aku mencoba diri aku untuk membaca buku-buku history seperti The Wright Brother, yaitu pembuat pesawat terbang, kemudian biografi seperti Steve Jobs dan juga Bob Iger, dan selanjutnya genre social science yaitu buku Nudge. Dan buku ini adalah buku-buku yang mana aku memberanikan diri aku untuk mengganti genre dari buku-buku yang sering aku baca. Walaupun pada saat memilih buku dengan genre yang berbeda, aku itu tidak tahu aku akan mendapatkan apa dari buku ini. Yaitu seperti buku history The Wright Brother tentang dua saudara yang membuat pesawat. Yang mana aku itu mencoba aja untuk membacanya. Walaupun pada akhirnya aku berhenti membacanya karena kurang relate dan juga kurang sesuai dengan interest aku pada saat ini. Dan dengan seperti ini, aku itu membuka diri aku untuk melihat dan mungkin ini bisa menjadi buku bagian dari hidup aku. Cara terakhir yang aku gunakan dalam memilih buku adalah dengan cara melihat list bestseller di Amazon. Menurut aku, dengan kita melihat list bestseller, kita bisa melihat orang-orang itu lagi suka membaca apa di dunia ini. Dan aku mencoba untuk membaca salah satu buku dari buku-buku yang banyak orang baca di belahan dunia ini. Dan melihat bestseller ini itu adalah lanjutan dari cara aku sebelumnya, yaitu untuk berani mencoba membaca buku dengan genre yang berbeda. Yang mana biasanya di list bestseller ini itu bukunya itu tercampur-campur. Yang mana itu terkadang ada buku tentang parenting, kemudian ada buku tentang sejarah, dan juga ada buku tentang bisnis. Dan buku-buku yang tercampur ini kita bisa melihat di list bestseller Amazon. Dan seringnya buku-buku yang aku beli di bestseller itu sering aku stop membacanya atau aku tunda. Tapi cara ini bisa jadi pertimbangan aku jika 4 cara sebelumnya itu tidak bisa membuat aku untuk membeli sebuah buku. Itulah cara aku untuk menentukan memilih buku dan kemudian membelinya. Dan juga mempertimbangkan apakah buku yang akan aku baca itu bisa relevan dan sesuai dengan kehidupan aku sekarang. Dan untuk teman-teman yang baru ingin memulai membaca buku, aku sarankan untuk mencoba cara ke-1 dan ketiga. Karena cara 1 dan ketiga ini itu aku sering menggunakannya dalam memilih buku yang ingin aku baca. Dan cara 1 dan 3 ini menurut aku cocok juga untuk pemula atau orang atau teman-teman yang baru ingin membaca buku. Dan jika teman-teman ingin mendengarkan sharing aku selebihnya, teman-teman bisa mengunjungi aku di podcast aku, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi, yang bisa teman-teman dengarkan di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan juga teman-teman bisa mengikuti Instagram aku, yaitu @khairuabdan. Di Instagram ini tempat aku membagikan sharing-sharing kecil aku tentang hal-hal yang aku pelajari. Mungkin cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Khairuabdan, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!